Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas Kitabul Birri Wassilati. Pada hadis 1792 ya. Bab ta'awudz indal ghadab. Bab berlindung kepada Allah ketika marah. Marah itu tidak bisa dihindari. Yang bisa adalah menahan marah. Maka Rasulullah SAW ketika mengatakan ijtanibil ghadab, jauhilah marah, itu tafsirannya dua. Yang pertama, jauhilah sebab-sebab munculnya marah. Kalau munculnya marah itu nggak bisa dihindari. Ya. Ketika ada sesuatu yang menyebabkan kita marah, pasti muncul otomatis. Sebagaimana kalau kita pas ngantuk, pasti akan muncul ngantuk itu. Tafsiran yang kedua, hindarilah marah, maksudnya hindarilah melanjutkan kemarahan atau menaati kemarahan. Nah, maka ada cara yang diajarkan oleh Nabi untuk melenyapkan marah, yaitu ta'awud ini. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengajarkan berwudu, karena wudu itu dari air, sementara setan diciptakan dari api, dan api kalah dengan air. Meskipun hadisnya ada yang mendhaifkan juga, tapi ada yang mensahihkan. Kemudian juga melenyapkan marah dengan cara mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring. Kemudian juga disunahkan untuk diam, falyaskut. Ini 4 sunnah untuk melenyapkan kemarahan. 1792 wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saling mencela dua orang di hadapan Nabi, berarti sahabat Nabi pun juga manusia biasa, kadang-kadang melakukan khilaf, kadang-kadang bertengkar. فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, Rasulullah tidak menyuruh orang itu untuk mengucapkan a'udzubillah, tapi hanya berkomentar, ini orang marah. Kalau mengucapkan a'udzubillah, marahnya lenyap. Karena Rasulullah tahu orang sedang marah diajak ngomong itu nggak bisa. Maka Rasulullah cuma komentar saja. Nah, adapun para sahabat Nabi, mereka terlalu semangat. Lalu faqama ila rajuli rajulun mimman sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala atadri ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anifan? Qala inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba dha anhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqala lahu ar-rajul amajnunan tarani? Nah, jadi malah dia marah karena belum pas waktunya. Mestinya orang pas marah itu ditunda dulu sampai agak mereda. Kalau sudah agak mereda, baru dia bisa diajak bicara. Maka di sini menunjukkan juga kecerdasan Nabi SAW, kapan amar ma'ruf nahi munkar dilakukan, kapan ditunda untuk kemaslahatan. Babu khalqil insani atau khuliqal insanu, diciptakan manusia itu khalqan dengan satu penciptaan, la yatamalak, yang tidak bisa menahan diri. Betul. وركعوا ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يلطف به ينظر ما هو فلما رآه أسوف خرج أنه خلق خلقا لا يتمالك. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan ajwaf, berongga. Jauf itu kan rongga. Nah, maka ajwaf yaitu the jauf, memiliki rongga. Tengahnya itu kosong. Maka setan tahu bahwasanya ini makhluk yang la yatamalak, tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri ini ada 3 tafsiran ya. Tidak bisa menahan diri yaitu dari syahwatnya. Kemudian tidak bisa menahan diri ketika marah. Maka hadis ini pas kalau disebutkan setelah bab marah tadi, karena ada kaitannya. Kemudian tidak bisa menahan diri dari was-was atau gangguan yang dibisikkan oleh setan. Ya, 3 tafsir itu semuanya benar. Memang manusia seperti itu. Babun fil birri wal itsmi, bab tentang kebaikan dan dosa.
Albir itu adalah kalimatun jami'atun likulli ma yuhibbullah. Satu kata yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, itu disebut albir. Nah, al-itham sebaliknya. 94. Masalah di sini maksudnya bertanya ya. Jadi kenapa dia itu sudah masuk Islam lama, tapi kalau kok tidak segera hijrah? Kata dia, saya di Madinah cuma 1 tahun. Nah, kenapa saya nggak hijrah-hijrah? Karena saya ingin bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan yang banyak. Lah kalau hijrah memang kenapa? Nah, beliau jelaskan. Fadal. Karena kalau sudah hijrah sudah tidak boleh bertanya lagi. Karena Allah mengatakan la tas'alu an asya, surat Al-Maidah ayat 101. Tapi kalau orang-orang Arab Badui, nah itu masih mereka apa? Diizinkan untuk bertanya. Sehingga dia lebih suka untuk tinggal di kampungnya, tidak hijrah kepada Nabi, supaya kalau datang kepada Nabi masih bisa bertanya terus. Fadal. Albir atau kebaikan itu ada dua macam ya. Kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah, kebaikan kepada makhluk atau sesama makhluk. Nah, di sini bicara tentang kebaikan kepada makhluk. Maka definisinya kebaikan kepada makhluk itu adalah husnul khuluqi. Demikian dijelaskan oleh Syekhuna Mansur As-Saq'ub dari Madinah yang beliau mengadakan kajian online jarak jauh untuk seluruh dunia. Beliau mengkaji Arba'in Nawawiyah dengan membahas syarah yang beliau tulis, yaitu Al-Hulalul Bahiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Beliau dalam menjelaskan hadis ini mengatakan seperti itu, bahwa albir ada dua macam. Nah, di sini Rasulullah sedang bicara tentang albir yang berkaitan kepada makhluk. Kemudian sebagian ulama itu diminta untuk mendefinisikan apa itu husnul khuluq. Lalu dia mengatakan husnul khuluq definisinya adalah badlun nada wa kaful adza. Badlun nada, mengerahkan kebaikan kita kepada orang lain, wa kaful adza, dan menahan keburukan kita kepada orang lain. Dan itu bisa dengan perkataan dan perbuatan. Ya, perkataan apapun atau perbuatan apapun yang bisa mengganggu orang, hendaklah kita tahan untuk diucapkan atau untuk dilakukan. Babun fiman rafa'al adza 'anit tariq. Bab orang yang mengangkat gangguan dari jalan, yaitu menyingkirkan maksudnya. Fadal. رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأحنين هذا La unahyan, saya akan menyingkirkan. Unah. muslimina la yu'dihi wa udkhila jannah. Ya, jadi gara-gara amal yang sedikit bisa masuk jannah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin alih. Surga lebih dekat kepada masing-masing kita daripada serampat sandal. Dengan syarat ya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menyingkirkan gangguan dari jalan kan cabang iman paling rendah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Wa apa itu? Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Cabang iman terendah itu menyingkirkan dari jalan. Sehingga para ulama menyarankan kalau menyingkirkan dari jalan sambil mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kita mengumpulkan antara cabang iman tertinggi yaitu tahlil dengan cabang iman yang terendah. 9. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qultu ya Nabiyallahi allimni syai'an anta bi nabihi qala ihzilil adha an tariqi. Singkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. Nah, berarti untuk orang-orang kafir harbi maka tidak kita singkirkan jalan ya. Bahkan kita pasang ranjau pada jalannya orang-orang kafir harbi supaya mereka terkena ranjau tersebut. Adapun kafir zimmi hukumnya sama dengan muslimin, tidak boleh kita mengganggunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Maka di sini meskipun Nabi mengatakan muslimin ya, tapi termasuk di dalamnya adalah kafir-kafir dzimmi. Bab ma yusibul mu'min minasyaukati wal musibah. Bab apa yang menimpa orang mukmin dari duri dan musibah. Musibah itu definisinya adalah kullu ma takrah. Semua yang kamu tidak suka yang menimpa kamu itu namanya musibah. 1797 an al-Aswadi rahimahullah qala dakhala syababun min Quraisy ala Aisyah radhiyallahu anha wa hiya biminan wa hum yadhakuna faqalat ma yadhikukum. Para pemuda itu sukanya guyonan gitu ya. Dan pemuda itu usianya antara balik sampai dengan 40 itu disebut pemuda. Di atas 40 itu sudah kuhul namanya. Kemudian di atas 50 itu disebut syuyukh. Qalu fulanun kharra ala tunubi fustatin. Seseorang itu jatuh pada tali kemahnya. Tunub itu tali yang diikat pada kemah yang diikat ke tanah itu. Fakadat unukuhu au qala ainuhu an tadhhab. Nyaris tengkuknya atau matanya lenyap. Ini ada orang kena musibah malah ditertawakan, kan enggak benar. Faqalat Aisyah la tadhaku fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yashaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu khati'ah. Jadi musibah menyebabkan dua hal. Satu, dihapuskannya dosa. Dua, ditinggikannya derajat. Kemudian para ulama mengatakan kalau sabar maka pahalanya tak terhingga. Jadi musibah itu sendiri bagi orang muslim menyingkirkan dosa. Tapi kalau ditambahi dengan sabar, saat itulah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, pahalanya tak terhingga. Kata-kata fama fauqaha itu bisa diartikan dua. Syaukatan duri, fama fauqaha, atau yang lebih besar atau yang lebih kecil. Duri itu kan sudah kecil kan? Nah, maka kalau fama fauqaha kita artikan atau yang lebih kecil, berarti artinya tidak ada pengecualian musibah apapun. Lebih kecil dari duri pun tetap ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan yang dalam ayat Al-Qur'an, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Nah, fauqaha itu disuruh diartikan dua ya. Bisa diartikan lebih besar dari nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk. Bab ma yusibul mu'min minal wasab wal hazan. Apa yang menimpa kepada orang beriman dari wasab dan susah. Wasab itu adalah sakit yang melazimi seseorang. Jadi sakit yang tidak lenyap-lenyap. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan walahum adzabu wasib. Bagi mereka ada siksaan yang melazimi mereka, yang menyertai mereka terus. Nah, maka wasab itu bedanya dengan sakit biasa adalah kalau wasab itu sakit nggak hilang-hilang. Seperti orang stroke sampai matinya stroke, itu wasab. Tapi kalau hanya batuk, kemudian pusing, itu kan datang lenyap, itu hanya marot biasanya. Fadhal. 98. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Di situ yuhammu atau yahummu. Yuhammu kan? Ya. Dan yang lebih terkenal bacaan yuhammu, tapi boleh juga dibaca dengan bacaan yahummu. Kalau yuhammu berarti naib fa'il kan dianya. Kalau yahummu berarti dianya yang fa'il. Hattal ham sampai gelisah. Yuhammuhu yang dia diberi gelisah itu, atau yahumuhu yang dia mengalami gelisah. Yahumuhu yang menutupi dia. Ya. Jadi gelisahnya yang menutupi apa? Menggelisahi atau menutupi orang tersebut. Maka kalau yahumuhu berarti hunya kembali kepada orang tadi. Ya. Karena fa'ilnya adalah hamunnya. Ini semua adalah musibah-musibah yang disebutkan oleh Nabi bermacam-macam, semuanya menyebabkan digugurkannya pahala. Abalaghan syadidan ini maksudnya merasa keberatan kaum muslimin. Wah, kalau setiap kejelekan kita pasti dibalas ya, pasti semua kita dapat nih. Betul.
An-nakbah itu tergelincir atau terpeleset. Ya, terpeleset kan kadang-kadang sampai luka ya, atau biasanya luka. Tapi meskipun tidak terpeleset pun, nah, itu juga bisa menyebabkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun qaribu, muqarabah itu nama lain dari iktisad atau bersedang-sedang. Imam Nawawi dalam kitab Arba'in dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis babul iktisad fil ibadah. Jadi ibadah itu jangan tafrid, jangan ifrat, tapi hendaklah iktisad atau tengah-tengah. Nama lainnya adalah muqarabah. Sebagaimana dalam rijalul hadis atau perawi hadis juga ada istilah muqaribul hadis. Itu maksudnya rawinya ya sedang-sedang ya. Tidak sampai thiqat tinggi, juga tidak sampai lemah sehingga hadisnya dhaif, tapi ya tengah-tengah atau sedang-sedang. Itu istilah muqarabah. Jadi bukan dekatkan, bukan ya, tapi apa? Iktisad, sedang-sedang lah. Wasaddidu, dan tepatkanlah. Tepatkan maksudnya jadikanlah amal kita itu tepat sesuai ajaran Nabi SAW atau benar. Nah, sadat itu sebagaimana anak panah kalau mengenai sasaran disebut sadat. Sad itu juga begitu. Tepatlah dalam beramal, yaitu sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babun nahyi 'anit tahasud wat tabaghut wat tadabur. Larangan dari saling hasad, saling benci, saling membelagang. Jadi hadisnya bukan larangan iri, tapi larangan saling iri. Artinya jangan iri dan jangan membalas irinya orang dengan iri. Jangan membenci orang dan jangan membalas orang yang membenci kita dengan membenci. Meskipun orang menuduh kita Syiah sehingga mereka membenci kita, jangan balas kebencian itu dengan kebencian. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadal. بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تكابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Salasi maksudnya salasi layalin sebagaimana hadis yang berikutnya lagi ya. Kemudian yang dimaksud tidak boleh menjauhi muslim lebih dari 3 ini dalam hal-hal dunia. Kalau dalam hal agama maka boleh lebih dari 3 sebagaimana dilakukan sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyingkiri istrinya sampai 1 bulan. Beliau menyingkiri Ka'ab bin Malik dan 2 orang lainnya dalam kasus perang Tabuk itu sampai 50 hari. Nah, itu semuanya karena dalam bab-bab agama. Babun khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari 2 orang yang saling menjauhi itu adalah yang memulai dengan ucapan salam. Jadi intinya kalau sudah salam, sudah saling jawab, itu sudah berarti sudah tidak memutus hubungan. Meskipun keakrabannya jadi tidak seperti dulu, nggak apa-apa. Jadi Allah tidak memaksa untuk seseorang setelah selesai dari jutaan ini kemudian kembali seperti semula, tidak. Rasulullah cuma menyuruhnya untuk salam. Kalau sudah salam dan sudah menjawab, sudah selesai. Betul. Kemudian kalimat ini wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam ini juga berlaku untuk kasus normal, yaitu ketika kita berjumpa dengan seseorang dalam kondisi kita tidak saling jutakan. Nah, siapa yang paling dekat di antara keduanya, yang paling baik di antara keduanya atau paling dekat kepada Allah, yaitu yang lebih awal memulai salam. Babun fi syahna wa tahajur, bab tentang permusuhan dan saling menjauhi. Fadal. رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. Ini fadilah hari Senin dan Kamis ya. Pintu surga dibuka. Dalam hadis yang populer, bukan pintu surga dibuka, tapi amalan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga sahih. Nah, sehingga fadilahnya hari Senin Kamis ada 2. Fadal. يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا
أنذروا هذين حتى يصطلحا. Angziru, tunggulah. Hadaini, dua orang ini maksudnya jangan dikasih ampunan dulu hatta yastalihah, sampai keduanya berdamai. Jadi saling jutakan itu menyebabkan tidak mendapatkan ampunan pada setiap Senin dan Kemisnya. Dalam riwayat yang lain kalimatnya bukan angziru, tapi kalimatnya adalah urku ya. Tapi maknanya sama, yaitu tundalah atau tunggulah. Babun nahyi 'anit tajassus wat tanafus wadh dhann. Bab larangan dari tajassus, yaitu mencari-cari aib seseorang. Wat tanafus, dan saling saingan ya. Wadh dhanni, dan persangkaan. Ini maksudnya persangkaan yang buruk, karena persangkaan yang baik tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan inna ba'dadh dhanni itsmun. Sebagian persangkaan itu yang dosa, itu yang buruk. Fadhal. Akdzabul hadis, ucapan paling dusta. Kenapa disebut ucapan? Karena persangkaan itu adalah ucapan hati. Jadi manusia punya dua ucapan, ucapan mulut dan ucapan hati. Semua dua-duanya nanti bisa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan tahassasu dengan tajassasu, yaitu yang pertama pakai ha tanpa titik, yang kedua pakai jim, maka ini mengubah makna. Maka para ulama katakan tahassus itu adalah talabul akhbar, mencari-cari berita. Kalau tajassus itu adalah talabul aurat, mencari-cari aib atau kesalahan orang. Fadhal. Pada hadis yang lebih lengkap, wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Jadilah bersaudara sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Padahal dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan, tidak ada ayat yang berbunyi kunu ibadallahi ikhwana, tapi adanya innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga para ulama tafsir mengatakan innamal mu'minuna ikhwah itu adalah khabarun bima'nal amr, berita tetapi maksudnya adalah perintah. Dan justru perintah yang diwujudkan dalam bentuk berita itu lebih keras perintahnya menurut bahasa Arab daripada perintah langsung. Sehingga innamal mu'minuna ikhwah, ini perintah dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul kaum muslimin ini bersaudara. Babun fi tahrisi syaitan bainal musallin. Bab adu dombanya setan antara orang-orang yang sama-sama sholat. 1804. Walakin akan tetapi fit tahrish, dia berusaha untuk mengadu domba bainahum, di antara mereka. Nah, maka kalau ada orang muslim memusuhi kita dan kita melayani, itu berarti kita dan dia sudah berhasil diganggu setan. Tapi kalau kita tidak melayani, ada orang menuduh kita Syiah, kita tidak melayani, maka yang diganggu setan itu cuma dia dan kita tidak termasuk. Sehingga setannya senang dari satu sisi saja. Tapi kalau kita melayani, maka setannya senang dari dua sisi. Makna seperti ini harus kita pahami, bahwasanya permusuhan di antara kaum muslimin seperti ini adalah sumbernya dari setan. Babun ma'akulli insanin syaitanun, bersama setiap manusia ada setannya, tapi juga ada malaikatnya, disebut setan qarin atau malaikat qarin. Fadhal. Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min biha lailan qalat fahimtu alaihi faja fara'a ma asna'u faqala ma laki ya antu alitu faqultu wa mali la yuwadu misli ala mislika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad ja'aki syaitanuki qalat ya Rasulullah au ma'i syaitanun qala na'am wa qultu ma'a kulli insanin qala na'am qultu wa ma'aka ya Rasulullah qala na'am walakin rabbi a'amini alaihi hatta aslam.
Allah membantu saya terhadap setan tadi, setan saya, sehingga saya selamat. Bisa juga diartikan hatta aslama, sehingga dia masuk Islam. Nah, mana dua tafsiran ini yang lebih bagus menurut antum? Hatta aslama, sehingga saya selamat. Berarti setannya Nabi masih setan nakal, tapi Nabi aman ya. Atau hatta aslama, sehingga dia itu masuk Islam. Sehingga setannya Nabi setan yang baik. Atau jin ya, dulunya setan kemudian menjadi Islam, maka dia sudah tidak disebut setan lagi, tapi dia adalah jin muslim yang baik. Menurut saya lebih bagus tafsiran aslama itu adalah masuk Islam, karena adanya riwayat yang mengatakan fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Dia Islam sehingga tidak menyuruh saya kecuali kebaikan. Wallahu a'lam. Ya, memang diperselisihkan oleh para ulama mana yang lebih rajih dari dua tafsiran ini. Tapi tafsiran yang saya pilih dikuatkan oleh hadis yang berbunyi tadi. Babun nahyi 'anil ghibah, bab larangan dari menggibah atau menggunjing. Fadhal. أتتأمرون منصوصة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره. Zikruka akhaka bima yakrah itu maksudnya di belakang dia. Karena kalau di depan dia bukan gibah namanya ya. Jadi gibah itu dari kata-kata ghaib, yaitu ketika orang itu yang kita bincangkan ghaib dari kita. لم يكن فيه فقد بهته. Kalau yang kamu bicarakan itu tidak ada pada diri dia, faqad bahattah, berarti kamu sudah menuduh dia. Artinya dosanya lebih besar. Jadi gibah itu dosanya besar, tetapi lebih besar menuduh. Karena kalau kita menuduh itu berarti gibah plus dusta. Kalau kita gibah itu gibah tapi sebenarnya jujur. Memang betul dia melakukan aib tersebut. Kemudian aibnya kita bicarakan. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang apa? Menuduh orang lain yang tidak melakukan seperti dia tuduhkan. Sehingga menuduh itu dosanya lebih besar daripada gibah karena dia gibah plus. Ya, ada gibah biasa, ada gibah plus. Babun fin namimah, bab tentang mengadu domba. Ala unabbi'ukum mal atbi yang namimatul ta'alatu bainal muslim. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula yasbiqu hatta yuktaba siddiqa wa yakdibu hatta yuktaba kadzdzaba. An-namimah, al-qalah, al-adh sama artinya yaitu adu domba. Qalah itu dari kata-kata qala yaqulu, berkata. Maka maksudnya namimah atau qalah itu adalah memindahkan ucapan orang kepada orang lain untuk merusak hubungan antar mereka. A bicara jelek tentang B, nah, kemudian kita ceritakan kepada B, akhirnya B benci kepada A. Nah, itu namanya namimah. Meskipun tujuannya bukan untuk merusak hubungan, ya. Meskipun tujuannya bukan untuk merusak hubungan, tapi menyebabkan merusak hubungan, itu sudah termasuk namimah. Karena itu tidak sepantasnya kalau ada seseorang dari kita membicarakan tentang orang lain untuk kita sampaikan kepada orang lain tersebut. Cukup kita bilang, kamu nggak usah gibah. Ya. Kalau kamu nggak suka sama dia karena perbuatannya, langsung aja di depan dia. Empat mata dibilangi gitu, nggak usah dibicarakan pada orang lain. Karena banyak orang seperti itu ya, tidak punya keberanian untuk negur seseorang, tapi malah menambah dosa pada dirinya sendiri, yaitu dengan menggibahi. Padahal belum tentu apa yang digibahkan itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Karena seringkali kita melihat sesuatu, zahirnya seperti itu, tapi ternyata tidak seperti itu. Atau kita salah paham. Seseorang melakukan sesuatu yang kita anggap itu salah, tapi hakikatul amr kalau diperinci ternyata tidak salah. Gara-gara salah paham saja. Nah, seperti itu sering terjadi, sehingga ini keburukan di atas keburukannya. Keburukan pertama dia goci atau apa namanya, tidak berani atau pengecut, nggak berani langsung berhadapan. Kemudian kedua dia menyebar-nyebar aib orang kalau betul-betul ada aibnya. Yang ketiga dia sudah melakukan dusta kalau memang tidak sesuai fakta.
Babun la yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga pengadu domba. Qattat ini nama lain dari nama. Dan yang dimaksud tidak masuk surga ini adalah tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga, atau tidak bisa masuk surga langsung. Bisa juga diartikan tidak masuk surga selama-lamanya apabila dia menghalalkan dosa adu domba tadi. Karena menghalalkan sesuatu yang haram itu adalah murtad. Fadhal. Kunna julusan ma'ahu dari Baka fil masjid. Faja'a rojulun hatta jalasa ilaina. Fakila li Sulaifata inna hadha yarfa'u ila sultani asya'a. Faqala Hudzaifatu biradata ayyusmi'ahu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Babun fi dzil wajhain, bab tentang orang yang punya dua wajah, yaitu orang-orang munafik, dan sudah lewat hadisnya pada hadis 1744. Demikian juga sudah kita bacakan hadis yang mengatakan bahwa orang yang punya dua wajah falahu lisanani, dia nanti akan punya dua lisan min narin, dari api neraka besok di akhirat. Maka al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalnya. Babun fi sidqi wal kadzib, tentang jujur dan dusta. Fadhal. وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكتب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله Yuktaba. Ya, jadi al-hasanat lahu akhwat, kebaikan itu punya saudara-saudara. Maka kalau seseorang jujur, nanti akan muncul perbuatan-perbuatan baik yang lain. Dusta juga begitu, akan muncul perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Kemudian hadis ini menunjukkan pentingnya lisan, karena ternyata lisan itu menyebabkan amal yang lain mengikutinya. Kalau lisannya lurus, maka anggota tubuh yang lain lurus, dan kalau lisannya bengkok, bohong, maka anggota tubuh akan mengikutinya juga. Dan itu mansus dalam Sunan Tirmidzi, al-a'dha kulluha tukaffirul lisan. Semua anggota tubuh itu tunduk kepada lisan, maksudnya mengikuti apa yang dilakukan oleh lisan. Bab ma yajuzu fihil kadzab, bab yang boleh padanya berdusta. Ada 3. Fadhal. Yanmi, menyampaikan khairan, yang baik. Jadi yang boleh dusta itu pada 3 hal. Pertama, perang. Kedua, mendamaikan orang. Ketiga, obrolan kumbalan dari suami kepada istri atau istri kepada suami. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa maksudnya boleh bohong pada 3 perkara ini? Sebagian ulama mengatakan bohong secara mutlak boleh dalam 3 hal ini. Maksudnya bohong yang betul-betul bohong. Ya. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud boleh bohong di sini bukan bohong betul-betul, tapi maksudnya adalah boleh untuk ta'rid. Ta'rid itu seperti perkataan Nabi Ibrahim,
Dia mengatakan ini saqim, saya sakit, padahal maksudnya saya sakit hati. Ya. Nah, kata-kata saya sakit, padahal beliau tidak sakit, tapi yang dimaksud adalah sakit hati. Ini kan seperti bohong, tapi sebenarnya tidak bohong. Itulah yang disebut ta'rid atau ma'arid. Nah, maka diperselisihkan oleh para ulama, apakah yang dimaksud ini boleh bohong yang sesungguhnya, ataukah hanya boleh ma'arid saja. Kalau bohong yang sesungguhnya berarti seandainya musuh menangkap kita, kemudian bertanya ya berapa jumlah pasukan kaum muslimin, ya. Kita mengatakan 1000, padahal jumlahnya cuma 100, boleh. Tapi kalau mengikuti pendapat yang bolehnya ma'arid, ya nggak boleh. Ya. Kamu tahu 100 kok ngomongnya 1000. Ya. Tapi bolehnya misalnya mengatakan 1000 kurang sedikit misalnya. Ya. Nah, sedikit itu berapa kan terserah kita kan ya. Kalau kita anggap 900 sedikit ya nggak ada masalah, itu ma'arid. Adapun obrolan seorang laki-laki kepada istrinya, ini juga tidak semua obrolan maksudnya. Tapi maksudnya adalah dicontohkan oleh para ulama yaitu fil mawaddah, dalam masalah mengungkapkan cinta. Maka seorang suami bilang kepada istrinya, aku cinta kamu, padahal jadi biasa wae. Nah, itu nggak apa-apa. Atau misalnya menjanjikan sesuatu yang tidak wajib. Misalnya istrinya bilang, nanti akhir bulan ya diajak jalan-jalan ke Tawangmangu misalnya. Ya, cuma ya gitu aja. Tapi akhir bulan nanti nggak diajak. Loh katanya ngajak, ini menyelisih janji tidak? Nah, ini nggak termasuk di situ. Karena ini dalam rangka untuk menyenangkan hati. Nah, maka hendaklah sesuatu yang tidak wajib untuk dilakukan oleh suami, tapi ketika diminta oleh istri, yang tidak wajib lagi, dia boleh mengatakan sesuatu untuk memuaskan istrinya supaya tidak marah, tetapi akhirnya tidak dilakukan nggak apa-apa, karena itu termasuk yang diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kita ngomong yang tidak enak kan ya, senengan tulan terus nih, cewek mbok ning omah wae maca Quran. Nah, daripada gitu dia jadi merengut kan, maka lebih baik dibilang yang enak aja. Oke, ya, oke tapi nggak jadi. Babun nahyi an da'wal jahiliyah, bab larangan dari dakwah atau seruan orang-orang jahiliyah, panggilan orang-orang jahiliyah. Fadhal. Kasa'a itu memukul pantat, dan ini bagi orang-orang Arab adalah satu pelecehan yang besar. Kalau mereka dipegang kepalanya itu malah dimuliakan atau dipegang jenggotnya. Kebalikan dengan orang Jawa, kepalanya dipegang ini sesuatu yang melecehkan. Ya, jadi istilah Ansor atau Muhajirin padahal istilah yang syar'i, Allah menyebutkan dalam Quran. Tapi kalau untuk memecah kaum muslimin itu disebut oleh Nabi sebagai dakwal jahiliyah. Maka saya sering seulang-ulang ya, istilah-istilah yang kita buat sendiri seperti salafi dan sebagainya itu boleh diungkapkan dengan syarat tidak memecah belah. Tapi kalau ungkapan itu sudah sampai ke taraf memecah belah, dia bukan salafi, nggak usah dijawab salamnya, itu memecah belah kayak begitu. Nah, itu berarti sudah dakwal jahiliyah. Mana lebih kuat istilah salafi dengan istilah ansor muhajir? Jelas lebih kuat istilah ansor muhajir, langsung maksus dalam Quran. Kalau istilah salafi itu kan istilah yang buat para ulama kan, bukan kita, bukan Allah dan Rasul yang membuat nih. Diambil dari hadis Nabi, nikmas salaf ana laki, tapi Nabi tidak pernah mengatakan qulu salafi, enggak pernah begitu. Nah, maka ketika istilah-istilah yang kita buat sudah membuat pecah belah, namanya adalah dakwal jahiliyah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية قالوا يا رسول الله فسأل رجلا من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل
Jadi Nabi SAW tidak mau bunuh orang-orang munafik itu karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Ini si munafik kalau dibunuh itu maslahat kan, sudah nggak merusak lagi di tengah-tengah umat Islam. Tapi ada mafsadatnya, yaitu orang-orang kafir akan menganggap wah Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Akhirnya mereka nggak mau masuk Islam karena khawatir dibunuh oleh Nabi SAW. Karena orang kafir kan nggak paham mana munafik mana muslim. Babun nahyi anis sibabi, bab larangan dari saling mencaci. Fadhal. Al-mustabbani, dua orang yang saling mencela. Maqala, apapun yang mereka ucapkan, fa'alal badi, ditanggung oleh yang memulai. Jadi dosanya ditanggung oleh yang memulai. Adapun yang membalas enggak dosa. Tapi ada syaratnya, malam ya'tadil mazlum, selama yang dizalimi tidak melampaui batas. Begitu dia melampaui batas, maka dia menanggung pelampauan batasnya tadi. Babun nahyi an sabbid dahr, bab larangan dari mencela masa, yaitu menganggap ini adalah masa yang sial atau hari yang sial dan sebagainya. ابن آدم يقول يا غيبة الدهر ولا يقولن أحدكم يا غيبة الدهر فإن أنا الدهر أقلب ليله ونهاره وإذا شئت Qabattuhum. Jadi jangan mengatakan ya khaybatad dahr, sial masa ini. Fa ini anad dahr, sesungguhnya saya inilah masa. Maksudnya sayalah yang mengatur masa. Jadi anad dahr ini bukan berarti salah satu nama Allah adalah ad-dahr, ini ngawur banget ya. Sepakat ulama bahwa ad-dahr bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Ibnu Hazm yang dia memang mazhabnya itu zahiri ya, menganggap bahwa ad-dahr nama Allah. Nah, kalau ad-dahr nama Allah ya berarti anaknya suruh kasih nama Abdud Dahr. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah sendiri. Apa sih makna anad-dahr? Nah, kalimat berikutnya itu menjelaskan. Maksudnya anad-dahr adalah uqallibu lailahu wa naharahu. Saya yang mengatur masa, saya yang membalikkan malam dan siangnya. Demikian juga hadis berikutnya ya, fadhal. Ya, ini hadis 18-15 baru, pelarangan dari menunjuk kepada saudaranya dengan senjata, karena ini berarti permusuhan antara dua orang muslim, sehingga nanti bisa ditarik oleh setan masuk ke dalam tubuhnya orang tadi, terjadi pembunuhan. Enggak apa-apa, karena hadisnya sama. Babun fi imsakis siham bi nisaliha fil masjid, bab menahan anak panah dengan ujungnya di masjid. أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصره. Ya, jadi la darara wala dirar, sehingga tidak boleh membawa senjata dalam keadaan terhunus di tengah-tengah orang karena nanti akan melukai seseorang. Kemudian ini dalil bersedekah di masjidnya. Kalau dulu yang disedekahkan anak panah, sekarang Jumat berkah yang disedekahkan nasi, es dan sebagainya. Jadi Jumat berkah yang dilakukan orang-orang itu tidak bid'ah sama sekali, karena sudah ada sebenarnya di masa Nabi SAW, hanya bentuknya berbeda dengan yang kita lakukan sekarang. Kalau ini nggak ada istilah Jumat berkah, yang nggak tahu hari apa dia. Ya. Adapun yang dilakukan oleh seorang wanita tua itu setiap hari Jumat dia memasakkan untuk sahabat-sahabat Nabi SAW dan mereka makan dengan gratis di sana. Ada. إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بصالها
ثم ليأخذ بمصالبه ثم ليأخذ بمصالبه قال فقال أبو موسى والله ما مسنا. Tidaklah kami mati sampai kami meluruskan anak panah kepada sesama muslim. Artinya perang sesama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadal. Ini sudah sunatullah ya, karena Rasulullah bersabda, ana amanatun li ashabi, fa idza mittu ata ashabi ma yu'adun. Saya itu keamanan untuk para sahabatku, kalau saya mati maka apa yang dijanjikan oleh Allah pada para sahabatku pasti akan terjadi, yaitu perpecahan antar mereka. Kemudian para sahabat Nabi adalah amanah atau keamanan bagi manusia, bagi umat Nabi. Kalau para sahabat Nabi mati, maka sudah datang kepada umat beliau apa yang dijanjikan pada mereka, yaitu munculnya firqah-firqah sesat seperti Syiah dan sebagainya itu. Babun nahyi an darbil wajh, bab pelarangan dari memukul wajah. Fadhal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلتمن وجهه. Ya, jadi kalau bertengkar sesama muslim itu tidak boleh pukul wajah. Kenapa? Disebutkan pada hadis berikutnya itu illatnya. Ini ilatnya, fa innallaha khalaqa Adam, karena Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, atas rupanya Allah. Jadi kenapa wajah manusia tidak boleh dipukul ya? Ilatnya karena ya wajah manusia atau wajah Nabi Adam ini diciptakan atas rupanya Allah. Ini termasuk hadis-hadis sifat, sehingga kita baca sesuai lafalnya tapi tidak usah ditafsiri karena hakikatnya kita tidak mengetahui. Karena Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun juga. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan berdasarkan hadis ini berarti Allah itu kayak manusia, wajahnya ada mata dua di atas, ada hidung di tengah, lubang dua. Enggak begitu. Itu nanti bertentangan dengan hadis yang lain. Maka hadis-hadis sifat seperti ini amir ruha kama ja'at, ya, dibaca sebagaimana lafalnya biduni tafsirin wala ta'wil, tanpa di ta'wil ini. Allah yang lebih tahu hakikatnya karena ini perkara yang gaib. Kemudian ada hadis mengatakan begini, khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an. Allah ciptakan Nabi Adam pada rupanya, tingginya itu adalah 60 hasta atau 30 meter. Nah, kata-kata ala suratihi pada hadis tadi, bukan di hadis ini, itu maksudnya adalah rupanya Nabi Adam, bukan rupanya Allah. Kalau di sini yang lebih pantas diartikan rupanya Allah. Kenapa? Karena ini bicara tentang ilat ya. Kenapa sih kok wajah nggak boleh dipukul, nah, gitu kan? Tapi kalau hadis yang tadi itu, maka suratihi itu maksudnya adalah rupanya Nabi Adam. Jadi artinya Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah itu langsung rupanya itu seperti itu, yaitu 30 meter. Tidak seperti anak turunnya. Anak turunnya kan sedikit demi sedikit ya. Kita bayi kecil, kemudian besar, lebih besar lagi. Sampai mentok sudah nggak bisa nambah, kemudian mati. Nah, kalau Nabi Adam nggak. Sejak muncul awal itu sudah ala suratihi, sudah sesuai bentuk asalnya itu. Babun fi la'nil bahaim wa taghlid fih. Bab melaknat, larangan dalam melaknat bahaim, yaitu binatang, wa taghlid fih, dan larangan keras padanya. Betul. Husainin radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa imra'atun minal ansari ala naqatin fa bajirat falanatha fasami adam ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khudhu ma 'alayha wa ja'uha fa innaha man'unatun qala imranu wa ka'anni araha al-ana tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad. Ya, yang dimaksud maya'ridul ahad tidaklah menghadang kepadanya seorang pun, itu maksudnya tidak ada yang menggunakan onta tadi, yaitu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti tidak boleh sama sekali untuk menggunakan onta itu, enggak ya, karena kalau begitu mubadzir ontanya.
Maka makna ya tidak ada yang menggunakannya itu maksudnya bersama Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, la tashabna, jangan menemani kami, naqatun 'alaiha la'nah, seekor onta yang sudah dilaknati. Nah, maka yang dilarang oleh Nabi ketika bersama beliau. Tapi ketika sudah tidak bersama beliau, mau dipakai silahkan. Babul karahiyah lirrajul ayyakuna la'anan. Bab dibencinya seseorang menjadi orang yang suka melaknat. Kata-kata karahiyah itu dalam istilah ulama salaf itu maksudnya haram. Nah, termasuk di sini bukan berarti